Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat dan penuh sukacita. Puji Tuhan. Pagi ini masuk minggu ke-6 Prapaskah, ibadah bersama-sama dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Selo Samekto. Mari kita padamkan lilin keangkuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita sambut dengan pujian NKB 74 Hosana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan pengakuan yang satu di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan pada hari raya Minggu Palmarum ini dengan menyanyikan NKB 74 bait yang kedua. Hosana, Hosana, Hosana.
Marilah kita mawas diri di hadapan Tuhan dengan bercermin di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, orang Farisi dalam cerita singkat ini adalah gambaran kehidupan kami. Gambaran kehidupan yang penuh dengan kesombongan dan kecongkakan. Gambaran dari sikap kami yang sering merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kami merendahkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Ajarkan kepada kami untuk menjadi seperti pemungut cukai dalam cerita ini, ya Tuhan. Menjadi orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memukul dada sambil menyesali dosa kami, dan memohon kepadamu kemurahan agar Engkau berkenan mengampuni kami. Hari ini Tuhan, kami hendak belajar bagaimana menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati untuk menghadapi berbagai macam pergumulan ini, supaya kami tahu bahwa di balik kerendahan hatian itu, ya Tuhan, ada kekuatan yang besar. Kini dengarkanlah ungkapan hati kami, yang setiap kali kami merenungkan dosa-dosa kami, ya Tuhan, yang terus berulang dalam kehidupan kami, membuat kami sungguh membutuhkan kasih sayang-Mu. Terimalah ungkapan penyesalan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dosa. Amin. Marilah kita bersama-sama merenungkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, menyesalinya dan bertobat melalui pelengkap Kidung Jemaat 37, bait pertama dan kedua. Bila kurenung dosaku.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap penyesalan dosa selalu menggugah cinta kasih Allah. Setiap penyesalan selalu mendatangkan pengampunan. Dan berita anugerah dari Tuhan Allah kita pada hari ini, kita terima dari Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah yang kita terima pada hari ini. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita sambut anugerah Tuhan ini dengan penuh syukur serta menghayati alasan apa sampai Tuhan Yesus mau turun dari surga ke dunia ini. Kita nyanyikan NKB 85 bait pertama dan kedua, mengapa Yesus turun dari surga. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memohon kepada Bapa untuk menuntun kita dan menerangi kita dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hati kami menanti-nanti sabda-Mu untuk menguatkan kami di tengah-tengah situasi dan pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, supaya kami mengerti, percaya, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan.
Berkati dan sertai yang menyampaikan firman-Mu, juga kami yang menerimanya. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 44. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan 44. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah
melawat Engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi. Shalom. Ini hari Minggu ketiga kita beribadah di rumah dan tidak saling jumpa di gereja. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian masih ingat saya, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua orang tahu bahwa orang sombong itu pasti tidak disukai orang. Dan semua orang juga tahu bahwa orang yang rendah hati disenangi banyak orang. Tetapi meskipun demikian, selalu saja ada orang sombong. Dan dia tidak peduli apakah orang senang atau tidak. Katanya lebih baik sombong daripada minder. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi seringkali kita hanya memahami sombong dan rendah hati itu hanya sebatas kalau orang omongnya gede, omongnya tinggi, kita anggap sombong. Kalau orang jarang ngomong, kita anggap dia rendah diri. Dan semacam itulah. Nah, saudara-saudara, sebenarnya soal sombong dan rendah hati dalam Alkitab itu tidak sedangkal seperti yang biasa kita temui dalam sehari-hari. Di dalam Alkitab kita bisa belajar bahwa sikap rendah hati itu sangat menolong orang untuk bisa menghadapi pergumulan seberat apapun. Sebaliknya, kecongkakan atau kesombongan justru membuat orang sangat lemah dan tidak akan mampu menghadapi pergumulan, bahkan yang paling ringan sekalipun. Nah, kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus memasuki Yerusalem yang kemudian dieluk-elukan, dan peristiwa ini kita peringati sebagai Minggu Palmarum. Jadi hari ini adalah Minggu Palma, minggu di mana kita mengenang Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, dieluk-elukan oleh banyak orang, sampai akhirnya Tuhan Yesus menangisi kota itu. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita merayakan Minggu Palma, ada 3 hal yang biasanya kita ingat. 3 simbol penting yang tidak pernah kita lupakan. Yang pertama adalah keledai. Jadi kalau ibadah Minggu ada adegan drama keledai atau Tuhan Yesus naik keledai, itu pasti Minggu Palma. Yang kedua adalah daun palem atau pelepah daun palem. Dan yang ketiga tentu saja teriakan Hosana. Hosana. Tadi lagu pembukaannya juga lagu Hosana. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari simbol-simbol yang ditampilkan dalam kisah Minggu Palmarum ini. Yang pertama adalah keledai. Saudara-saudara, keledai itu sebenarnya jenis atau keluarga binatang kuda.
Kalau kita mendengar kuda gitu pasti binatang yang gagah, kuat, tinggi, besar, berotot, dan tidak kenal lelah. Tetapi keledai itu sangat berbeda dengan kuda. Dia jauh lebih kecil daripada kuda. Dia lebih pendek daripada kuda. Dia lebih lelet daripada kuda. Bahkan ada yang mengatakan kalau Bapak Ibu browsing di YouTube akan melihat binatang apa yang suaranya paling jelek di dunia. Jawabnya adalah keledai. Suaranya memang buruk sekali. Saya pernah putar salah satu YouTube yang isinya suara keledai, itu jelek banget. Kira-kira begini suaranya. Gitu. Di dunia ini nggak ada binatang yang suaranya sejelek itu. Jadi dia dianggap sebagai binatang paling jelek suaranya. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Keledai itu tidak boleh menjadi binatang kurban. Jadi dia kedudukannya lebih rendah dari binatang-binatang yang lain. Karena kalau binatang boleh untuk kurban itu dianggap lebih tinggi dalam perjanjian lama. Nah, keledai tidak boleh. Jangankan untuk binatang kurban, orang Israel atau orang Timur Tengah bahkan tidak boleh makan daging keledai. Jadi bukan binatang makanan, bukan juga binatang kurban. Artinya dari sudut agama dia tidak berharga apa-apa juga. Untuk konsumsi juga tidak ada nilainya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, keledai ini biasanya digunakan hanya untuk alat transportasi dan pengangkut barang. Tetapi juga tidak jarang pula dia menjadi binatang tunggangan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa keledai ini digunakan sebagai alat bekerja, transportasi, atau alat tunggangan? Jadi keledai ini terkenal sebagai binatang yang sangat hati-hati. Kalau dia berjalan di pegunungan membawa barang, dia akan sangat berhati-hati supaya tidak sampai terjatuh atau terperosok ke dalam lubang. Makanya ada pepatah mengatakan keledai pun tidak akan pernah terperosok pada lubang yang sama. Karena memang dia binatang yang sangat hati-hati. Lalu selain hati-hati, keledai adalah binatang yang sangat kuat untuk menanggung beban yang ada di punggungnya. Jadi keledai itu kalau sudah diberi beban di punggungnya, maka sepanjang dia masih bisa berdiri, dia akan berdiri dan membawa beban itu sampai ke tempat tujuan. Dia tidak peduli seberapa berat dan seberapa lama perjalanan yang harus dia tempuh. Dia hanya akan berhenti ketika dia tidak kuat lagi dan terjatuh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus memilih naik keledai ketika memasuki Yerusalem? Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus mau menyampaikan sebuah pesan melalui simbol keledai ini. Dengan naik keledai itu, Tuhan mau mengatakan kepada orang-orang Yerusalem bahwa ia memasuki kota itu seperti seekor keledai yang rela menanggung beban sampai dia tak mampu lagi menanggungnya. Atau dengan kata lain Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dia memasuki Yerusalem karena dia mau memikul salib sebagai bentuk dia menanggung beban dosa manusia. Dan seperti seekor keledai, Tuhan Yesus akan menanggung beban itu sampai titik darah penghabisan. Seberapapun beratnya dan seberapapun panjang penderitaan yang akan dia alami di kayu salib, dia akan bertahan di sana.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap Tuhan Yesus ini menunjukkan sikap rendah hati. Jadi arti rendah hati yang sesungguhnya bukan sekedar bicaranya sederhana, tidak muluk-muluk, tetapi rendah hati yang sesungguhnya adalah sikap yang rela menanggung penderitaan seberat apapun, bahkan ketika dia harus menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan orang lain. Seberat apapun beban yang harus dia tanggung, selama apapun dia harus menanggungnya, dia akan sabar menanggung beban itu. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan rendah hati. Jadi sekali lagi rendah hati adalah sikap seseorang yang dengan rela dan sabar mau menanggung derita maupun pergumulan yang ada di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan cara demikian kita bisa melihat kerendahan hati guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia rela menanggung seberat dan selama apapun beban yang harus dia tanggung demi keselamatan kita. Lalu yang kedua, kita akan melihat apa makna daun palem dan pakaian yang dihamparkan di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus dengan keledai itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanaman palem itu tanaman yang paling banyak ada di Timur Tengah karena dia tahan terhadap kekeringan dan itu sangat berguna, terutama untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi dengan adanya tanaman-tanaman palem yang tumbuh di padang-padang gurun, orang yang sedang berjalan jauh itu bisa berteduh ketika panas terik di siang hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih, biasanya daun palem itu digunakan untuk perayaan Hari Raya Pondok Daun. Jadi Hari Raya Pondok Daun itu dirayakan selama 7 hari 7 malam untuk merayakan pesta panen dalam masyarakat Yahudi. Nah, pada saat perayaan Hari Raya Pondok Daun itu, di bait suci ada paduan suara yang biasanya akan menyanyikan Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Jadi itu dinyanyikan atau didaraskan gitu ya, bersama-sama oleh paduan suara untuk menyambut orang-orang yang mau datang ke bait suci. Jadi orang-orang yang datang itu sudah membawa daun palem dilambai-lambaikan. Lalu juga orang-orang yang menyanyi di bait suci itu melakukan hal yang sama. Kemudian ketika lagu itu atau nyanyian atau pendarasan itu sampai pada Mazmur 118 ayat 25, maka semua laki-laki dan anak laki-laki akan berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Jadi itu tanda mereka menyambut kedatangan orang-orang yang mau merayakan perayaan Pondok Daun di bait suci dan sekitarnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu daun palem itu juga menjadi simbol perteduhan, simbol perlindungan. Ya, karena itu tadi bahwa pohon palem itu banyak tumbuh di padang gurun, kemudian menjadi tempat berteduh orang-orang yang kepanasan ketika berjalan jauh. Maka dia simbol dari perlindungan, simbol dari perteduhan. Makanya itu digunakan sebagai
simbol-simbol tertentu. Misalnya di uang koin ya, uang koin pada masa itu tuh gambarnya daun palem. Lalu istananya Salomo itu di pintunya juga diukir ukiran daun palem. Untuk menggambarkan keteduhan, kemakmuran, kemenangan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang, kalau kita lihat di Injil-Injil yang lain, begitu variasi ceritanya. Orang ada yang memetik ranting-ranting, ada yang melepas bajunya, lalu menghamparkan di jalan yang dilewati Tuhan Yesus. Dan ada juga orang-orang yang memetik daun palem untuk dihamparkan di jalan yang sama. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat ketika orang-orang itu melambaikan dan menghamparkan daun palem, ranting-ranting di jalan yang dilalui Tuhan Yesus, itu simbol dari apa? Menerima, menyambut kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem. Sebagai tanda sambutan seperti ketika mereka menyambut orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta Pondok Daun. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka bukan hanya menaruh ranting dan daun palem, tapi melepas baju dan meletakkan itu di jalan yang dilalui Tuhan. Artinya saudara-saudara yang terkasih, baju bagi orang Yahudi adalah simbol status sosial, simbol kehormatan, simbol harga diri. Tetapi hari itu mereka melepaskannya dan menaruh semua status mereka di bawah kaki keledai yang dilalui oleh Tuhan. Artinya mereka mau menyatakan kerendahan hatian di hadapan Tuhan. Semua yang mereka miliki dianggap tidak berarti ketika diperjumpakan atau diperhadapkan dengan Tuhan Yesus. Itu hanya alas kaki saja bagi Tuhan. Mereka belajar menjadi sama satu sama lain. Status sosial dilepas sehingga orang tidak tahu lagi si A itu jabatannya apa, orang kaya atau orang berkekurangan, karena mereka melepaskan itu untuk alas perjalanan Tuhan Yesus. Jadi mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan dengan menyambut Tuhan dan melepaskan semua status sosial menjadi sama di hadapan Tuhan. Lalu saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga adalah sorakan Hosana. Dalam bahasa Ibrani, Hosiahna. Hosiahna itu artinya kalimat perintah yang berarti give salvation now. Berikanlah keselamatan sekarang. Atau berikanlah kami keselamatan sekarang. Saudara-saudara, kalimat ini sebenarnya mau menyatakan apa? Kalimat ini mau menyatakan bahwa Tuhan, selamatkanlah kami sekarang. Karena kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Jadi berikanlah keselamatan sekarang, bukan berarti mereka sudah putus asa. Bukan berarti mereka tidak lagi mau menjalani pergumulan yang sedang ada. Tetapi itu adalah ungkapan bahwa kalau bukan Tuhan menolong kami, bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, maka kami tidak akan bisa menyelamatkan diri kami. Hosana. Berikanlah keselamatan sekarang. Ini menunjukkan saudara-saudara sebuah sikap yang rendah hati. Jadi rendah hati dari teriakan Hosiahna adalah menyadari bahwa kita ini manusia tak berdaya. Kalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Rendah hati adalah sikap kita atau saya membutuhkan Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan saya.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang terjadi di dalam peristiwa Tuhan Yesus dieluk-elukan. Tetapi apakah Tuhan Yesus selalu senang menunjukkan ekspresi bahagia dan gembira waktu mereka mengeluk-elukan dia? Apakah Tuhan Yesus selalu dari atas keledai melambaikan tangannya, memberi tanda bahwa dia happy, dipuji-puji gitu? Apakah Tuhan Yesus selalu mengepalkan tangannya, tanda bahwa dia sangat menerima puji-pujian itu? Ternyata tidak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota ini, ia menangisinya. Sementara orang berteriak-teriak, memuja-muja dia, meneriakkan hosana, hati Tuhan hancur luar biasa. Dia menangis melihat Yerusalem. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Jadi Tuhan Yesus melihat Yerusalem yang tidak bisa menerima lawatan Tuhan. Lawatan Allah di dalam dirinya. Mereka tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera mereka. Karena dia tahu di Yerusalem orang sudah merancangkan penyaliban atas Tuhan Yesus Kristus. Itu membuat Tuhan Yesus tersayat. Lalu Tuhan Yesus memberitahu bahwa kota itu akan hancur. Bahkan luluh lantak, rata dengan tanah. Tidak akan ada batu tertumpang pada batu yang lain. Artinya saudara-saudara yang terkasih, Yerusalem akan hancur luar biasa. Dan itu memang akhirnya terjadi. Di tahun 70-an Masehi, Yerusalem jatuh dan hancur. Rata dengan tanah. Mengapa itu terjadi? Karena engkau tidak mengetahui bila mana Allah melawat engkau. Kristus datang ke Yerusalem sebagai tanda Allah melawat mereka. Tetapi mereka tidak tahu. Sehingga yang mereka lakukan adalah menolak lawatan Allah. Bahkan menyingkirkan Kristus yang melawat umatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Yang pertama, kita semua sedang menghadapi situasi yang tidak kunjung selesai, yaitu dengan adanya penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Bagaimana kita menghadapi keadaan seperti sekarang ini? Dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita bisa menghadapinya dengan kerendahan hati. Apa artinya? Belajar dari keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus dan yang dipakai Tuhan Yesus untuk menjelaskan maksud kedatangannya di Yerusalem. Mari kita belajar dari keledai itu. Keledai yang mau dan bersedia menanggung dengan sabar penderitaan seberat apapun dan sepanjang apapun. Rendah hati berarti rela menanggung apa yang harus ditanggung tanpa putus asa. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan menghadapi pergumulan sekarang ini? Berserulah hosana atau hosiahna. Berikan keselamatan sekarang. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, mengaku di hadapannya, Tuhan, selamatkanlah kami sekarang. Karena kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri.
Kalau engkau tidak menyelamatkan kami, maka kami pasti binasa. Lalu saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk menghamparkan daun palem, melepas pakaian kita dan menghamparkannya di jalan yang dilalui Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita bisa menghayati peristiwa sekarang ini sebagai peristiwa Tuhan sedang melawat dunia ini, termasuk melawat negara kita ini. Kecamatan kita, komplek perumahan kita. Tuhan sedang melawat kita dan kita harus menyadarinya. Kita harus tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Mari kita lepas semua status sosial kita. Kita berada bersama, sejajar satu sama lain di hadapan Tuhan. Dan kesadaran ternyata saya tidak lebih tinggi dari orang lain. Karena kita semua harus bersama-sama menghadapi semuanya ini tanpa lagi mempersoalkan perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan yang lainnya. Apa artinya menyadari apa yang perlu untuk damai sejahtera kita dan apa yang sedang dilakukan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Saudara-saudara, selama kita berada di rumah kita, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah dan seterusnya, kita menyadari banyak hal. Bahwa Tuhan sebenarnya sedang mengistirahatkan bumi ini untuk sementara. Konon katanya, sekarang ini udara di Jakarta, Bekasi jauh lebih bersih daripada sebelum COVID Corona. Lalu yang kedua, kita menjadi sadar betapa berharganya waktu bersama dengan keluarga. Selama ini kita bekerja siang dan malam di luar rumah, tak punya waktu untuk istri, suami, anak-anak, orang tua. Sekarang Tuhan memberi libur yang sangat panjang, supaya kita bisa berada di rumah bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Saya kira kalau libur ini sampai akhir Mei, selama kita menjadi warga negara Indonesia, inilah libur terpanjang yang pernah kita terima. Dan selama itu pula kita belajar memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga. Kita juga jadi menyadari betapa pentingnya kesehatan. Jadi sering mandi, sering cuci tangan, makanan bergizi, dan sebagainya. Menyadari bahwa kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Ketika kita harus sehat, itu bukan hanya supaya saya tetap terbugar, tetapi supaya saya tidak membuat orang lain sakit. Kita mulai belajar untuk saling peduli satu dengan yang lain. Orang mulai memikirkan para dokter dan perawat, orang mulai memikirkan pasien-pasien yang sedang dirawat, orang prihatin terhadap pemakaman korban COVID-19 ini yang dimakamkan dengan sangat cepat tanpa kehadiran orang-orang yang mereka cintai. Lalu kita juga dibuat sadar bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kita tidak berdaya melawan COVID ini tanpa pertolongan Tuhan. Kita semua berdoa bersama-sama dengan orang-orang lain, apapun agamanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita belajar menyadari sekarang, semua orang beragama tidak bisa beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Seperti Tuhan sedang mengajar kita untuk merasakan bagaimana rasanya tidak bisa beribadah di rumah ibadah mereka atau kita. Supaya kita belajar apa? Supaya semua jika nanti berlalu, kita menghormati orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya.
Kita tidak lagi menghalangi orang yang ingin membangun tempat ibadah. Karena kita sekarang tahu bahwa tidak bisa beribadah di tempat ibadah itu ternyata menyakitkan. Tentu kita hanya berharap semua orang akan merenung dan menyadari bahwa Tuhan sedang melawat kita. Kita semua berharap bersama-sama kita menemukan dan mengetahui apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah pergumulan yang sekarang kita hadapi ini, kita hadapi bersama di dalam sikap rendah hati. Tuhan pasti menolong pada waktunya. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa-doa syafaat yang kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman yang telah mengingatkan kami bahwa kerendah hatian itu memberi kami kekuatan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan ini. Rendah hati bukanlah beban, tetapi cara Tuhan untuk menolong kami menghadapi beban kehidupan. Bapa, hari ini kami bersama-sama menyatukan hati kami kepadamu, bersama seluruh umat manusia di bumi ini, yang sedang menghadapi pergumulan yang sama, yaitu wabah Corona yang telah mengganggu semua aktivitas kehidupan kami. Tetapi di balik itu juga telah mengajarkan kami banyak hal yang baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kalau melalui wabah ini, Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk belajar hal-hal yang baik dalam kehidupan bersama. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan untuk bumi ini beristirahat, sehingga udara menjadi lebih bersih. Terima kasih untuk waktu untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa menikmatinya bersama. Terima kasih untuk waktu menghayati betapa kami membutuhkan Engkau dan merindukan Engkau serta persekutuan umat-Mu, sehingga kami akan belajar di kemudian hari untuk mencintai hari-hari di mana Tuhan mau bertemu dengan kami. Dan banyak hal lain lagi ya Tuhan, yang baik yang bisa kami syukuri. Tetapi kami juga memohon kepadamu, agar wabah ini terus tidak ada di tengah kehidupan kami. Oleh karena ya Tuhan, sudah begitu banyak sahabat-sahabat kami yang menjadi korban. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar Engkau menolong kami, menyelamatkan kami dari wabah ini, supaya air mata tidak terus mengalir, ketakutan tidak terus menghantui, kecemasan tidak menguasai hidup kami. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan dari suasana wabah virus corona ini, sehingga kami bisa memulai kembali kehidupan dengan lebih baik setelah kami belajar beberapa waktu lamanya. Bapa yang penuh kasih, kami juga teringat para dokter, perawat yang Kau pakai di ujung tombak merawat para pasien COVID-19 ini. Tuhan sertai dan lindungi mereka ya Tuhan,
dengan kasih dan kemurahan Tuhan, agar mereka bisa tetap sehat dan kembali di tengah keluarga jika semuanya sudah selesai. Untuk para pasien, Tuhan berikan kekuatan dan imunitas tubuh agar mereka bisa mengalahkan virus yang sedang menggerogoti tubuh mereka. Untuk keluarga yang berdoa, Tuhan dengarkan doa-doa mereka dengan mengembalikan di tengah-tengah mereka keluarga yang sedang merawat para pasien dan pasien yang sedang mereka rawat sembuh seperti sedia kala. Ya Bapa yang penuh kasih, kami juga memohon saudara-saudara kami yang sakit dimanapun berada, Tuhan sertai mereka, Tuhan jauhkan mereka dari ketakutan oleh karena kondisi tubuh mereka yang tidak begitu baik. Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan iman. Tuhan berikan juga kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Bapa yang makasih, kini kami mau menyerahkan kepadamu kebijaksanaan-kebijaksanaan negara, agar kiranya apa yang diambil adalah keputusan-keputusan terbaik untuk kelangsungan bangsa ini. Dan ajar kami semua sebagai masyarakat untuk mendukung keputusan-keputusan itu, sehingga ya Tuhan, kami bisa bersama-sama berjuang mengalahkan pergumulan ini dan menyelesaikannya dengan baik. Pada saatnya kami akan bersyukur dan bersorak-sorai kembali dan menjalani kehidupan yang lebih baru. Bapa yang Maha Kasih, pada Minggu Palmarum ini kami benar-benar ingin menjadi insan yang rendah hati seperti apa yang Tuhan telah ajarkan dan teladankan kepada kami. Ada banyak pergumulan lain ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertailah setiap umat-Mu dan dengarkanlah doa-doa mereka untuk segala pergumulan yang mereka hadapi. Inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dasar persembahan dari Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan. Orang yang takut akan Dia, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Pengumpulan persembahan diiringi pujian NKB 133, bait pertama dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur
Jemaat diundang berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami senantiasa mengucap syukur Tuhan padamu atas segala penyertaan-Mu, anugerah dan pimpinan-Mu Tuhan kepada kami semua. Sebagai rasa ungkapan syukur ini Tuhan, kami telah menyerahkan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan untuk menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu di gereja ini dan dimanapun berada Tuhan. Ya Tuhan, doa dan ungkapan syukur ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan, yaitu hidup sebagai anak-anak Tuhan yang rendah hati. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.